Oke, ini pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan penelitian PR. Kenapa sih perlu dilakukan penelitian gitu ya? Ya karena tadi perusahaan dalam membangun citra itu suatu produk gitu ya bisa dikenal orang kalau citra yang dibangun oleh masyarakat baik tentang produknya atau tentang perusahaannya bahkan gitu ya. Ketika orang sudah mengenal produk atau brandingnya sudah berhasil gitu ya, ya kecenderungan orang untuk terus menggunakan atau loyalitas konsumen terhadap produk maupun perusahaan itu akan terbangun. Nah, untuk itu perusahaan juga secara periodik perlu melakukan penelitian PR. Gitu. Tidak hanya perusahaan sebetulnya bisa melakukan penelitian PR, para akademisi juga melakukan itu, gitu ya. Bahkan audit komunikasi, kemudian evaluasi misalnya soal konten analisis, readability itu juga bisa dilakukan oleh akademisi dalam evaluasi citra perusahaan. Nah, kenapa perlu dievaluasi ya? Karena tadi sebetulnya citra masyarakat gitu ya, atau image yang dibangun oleh masyarakat itu seperti apa. Nah, itu perusahaan perlu tahu untuk menentukan strategi atau untuk merencanakan gitu ya proses-proses PR selanjutnya, kemudian juga untuk mengevaluasi dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk menentukan langkah efektif dan efisien dalam membangun citra terkait suatu produk atau brand tertentu. Oke, itu pengantar dari saya. Silakan jika ada komentar atau pertanyaan. Jika tidak ada, maka kita akhiri dengan cepat. Saya sih senang-senang aja. Ada? Atau sudah jelas dipahami? Nah, Ibu, saya boleh deh Bu nanya. Sebenarnya saya masih ada yang kurang paham di yang bagian penelitian citra. Itu kan salah satu jenisnya itu ada mirror image ya, citra bayangan. Itu kayak saya masih belum kebayang gitu maksudnya citra bayangan itu kayak gimana Bu. Ada apa? Sorry, putus-putus. Ya Ibu, jadi itu kan Yang mana? di penelitian citra itu kan jenis citra salah satunya itu ada mirror image ya Bu ya. Yang citra bayangan. Nah, saya kayak masih agak bingung gitu Bu, maksud dari citra bayangan tuh kayak gimana, kayak masih belum bisa ngegambarin gitu Bu. Oke. Ada yang bisa bantu menjawab? Sorry, malah keputus ya. Soal mirror image itu seperti apa? Sebetulnya membangun ya citra yang kita evaluasi di dalam masyarakat gitu ya, itu bagian bentuk daripada mirror image tadi, melihat citra gini, membandingkan citra yang ingin dibentuk oleh perusahaan kemudian dengan citra yang dibangun oleh masyarakat. Nah, itu mirror image sebetulnya. Jadi ada nggak gap antara citra yang dibentuk oleh perusahaan dengan citra yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, makanya proses evaluasi itu perlu dilakukan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita dengar kata apa ya, sosis tuh yang paling terkenal sosis apa sih? Sosis so nice gitu ya. Kenapa ya? Karena ya memang dia masif banget kan melakukan iklan melakukan strategi marketingnya melalui iklan di TV. Dia sering banget apalagi di stasiun-stasiun TV yang memang mayoritas untuk anak-anak gitu, misalnya RTV atau ya MNC TV, Global TV itu pasti sosis so nice itu banyak. Ya, kenapa? Karena memang segmentasinya anak-anak. Kemudian yang ingin mereka bangun itu sebetulnya apa sih? Gitu ya. Sosis so nice itu kan sosis yang tidak mahal, gitu, sosis yang murah, sosis yang bisa dijangkau oleh semua orang, bahkan di warung-warung ada, gitu ya. Yang sebelumnya sebetulnya kalau sosis itu kan bukan makanan yang umum, gitu ya, tetapi sekarang sosis itu jadi makanan jajanan yang murah, yang terjangkau oleh semua orang. Sebetulnya yang ingin dia bangun juga seperti itu. Karena apa? Karena kita lihat iklan-iklannya. Iklannya juga kan iklan-iklan sederhana yang nggak butuh mikir, gitu ya. Iklan yang selewat, tapi kita bisa ingat dari jogetnya, dari tagline-nya, dari lagunya, gitu ya, sehingga sosis so nice ini sudah melekat di antara masyarakat, gitu ya. Nah, tetapi apakah sama makna yang dibangun oleh perusahaan dengan makna yang dibangun oleh masyarakat itu sama atau tidak?
gitu ya. Saya menduga sih sebetulnya ya sama, karena tadi tidak ada pesan implisit yang dibangun gitu ya, atau saya belum melihat strategi marketing lain yang dilakukan oleh perusahaan So Nice ini gitu ya, selain melakukan tadi media periklanan yang mereka gunakan adalah media periklanan di televisi. Kemudian juga jarang kan sosis So Nice itu ada di, saya nggak tahu yang di YouTube ada atau enggak, tapi saya nggak pernah ketemu gitu ya, di TV. Kemudian juga karena dia segmentasinya anak-anak dan kaum menengah ke bawah gitu ya. Kenapa saya sebut menengah ke bawah? Karena memang tadi sosis ini kan terlalu affordable gitu ya sebagai sebuah sosis gitu ya di masyarakat, sehingga itu bisa dijangkau oleh semua orang gitu. Nah, pengemasan pesannya pun juga sesederhana itu gitu ya, sehingga dapat mudah diterima oleh masyarakat. Gitu, Siti Atin. Semoga terjawab. Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ini ya, yang ditanyakan oleh Siti Atin tadi. Kemudian current image-nya tuh gimana ya? Misalnya kita pernah ada kasus sarden waktu itu. Ada perusahaan sarden yang tiba-tiba bangkrut karena ada konsumen yang melaporkan ditemukan adanya belatung ya, atau ada binatang lain lah yang ada di dalam kaleng sarden itu. Intinya sarden itu tidak higienis dan tidak aman untuk dikonsumsi gitu, karena ternyata bisa ditemukan hewan lain selain sarden gitu ya. Nah, seketika kan itu gulung tikar tuh. Kenapa? Karena memang image-nya sudah terlalu buruk gitu ya, dan sulit orang untuk mengembalikan image. Citra itu kan sangat sulit gitu ya, memeliharanya aja sulit, apalagi ketika citra itu mendadak buruk gitu. Nah, sehingga citra itu kan perlu di-maintain gitu ya. Lewat apa ya? Selain daripada strategi marketing, selain juga daripada inovasi produk gitu ya, tadi perusahaan secara periodik juga melakukan evaluasi terkait dengan citranya itu seperti apa gitu ya, current image-nya tuh kayak gimana gitu ya, apakah masih setia nih ya, apakah orang sekarang misalnya contoh lain, orang minum tuh masih aqua atau sudah ganti ke lem mineral itu misalnya ya, karena lem mineral lebih masif, walaupun si aqua ini tetap menjadi pionir gitu ya, tetapi apakah masih menjadi pionir gitu ya. Nah, untuk melihat current image di masyarakat ini dilakukanlah penelitian di dalam penelitian PR gitu ya. Kemudian wish image, misalnya citra yang diharapkan oleh perusahaan itu yang seperti apa, ya sesuai atau tidak. Misalnya tadi membangun lem mineral ini, air mineral yang paling saya suka sebetulnya, benar memang ada manis-manisnya gitu ya, dan paling enak sih memang lem mineral. Kalau teman-teman bisa peka membedakan air mineral gitu ya antara brand-brand, kan beda tuh rasanya, getir gitu kalau kita nyoba Yasmin, atau kalau di kampus tuh ada saya baca merek itu Karinyot gitu ya. Terus dan merek-merek lainnya dibandingkan dengan merek-merek lainnya pasti ya Aqua atau lem mineral tuh ya unggul gitu ya, beda rasanya. Tapi si lem mineral ini mencoba menciptakan image baru gitu ya, bahwa ya air yang mereka tadi ya ada manis-manisnya sebagai tagline, walaupun kesininya juga kontroversial karena sayang sekali ini air minum yang sangat saya suka gitu ya, mineral yang menurut saya paling enak, tetapi dia nggak ramah lingkungan karena galonnya tuh cuma sekali pakai gitu ya. Nah, ini kira-kira sesuai tidak dengan citra yang diharapkan oleh perusahaan gitu. Sebetulnya perusahaan mungkin harapan yang dibangun adalah ya dia mencoba berinovasi, tapi ternyata menuai kontroversi kan, banyak aktivis lingkungan yang menentang produk lem mineral dalam galon ini gitu ya, sehingga tadi citra yang diharapkan sebetulnya ya tidak tercapai gitu. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Dan jenis-jenis citra lainnya tentunya sudah dijelaskan di dalam video ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang dead edibility ya kalau nggak salah, ini dia. Jadi beragam metode bisa kita lakukan kita dalam melakukan penelitian, selain daripada tadi metode survei, menggunakan instrumen struktur dan lain sebagainya.
Metode lainnya misalnya dengan fact finding gitu ya, mengumpulkan fakta-fakta terkait, bisa lewat ya SDM-nya atau bisa lewat bukti tertulis misalnya gitu ya, lewat arsip yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan dan lain sebagainya. Bisa juga lewat konten analisis, misalnya menganalisis berita gitu ya, bagaimana sih brand kita tuh ada diberitakannya itu seperti apa gitu ya, atau brand kita tuh dibangun oleh media itu seperti apa. Misalnya IPB kan punya IPB Press gitu ya. Terus berita tentang IPB itu kayak gimana sih? Gitu ya kan, orang sekarang kalau mau masuk ke suatu organisasi atau perusahaan pasti nyari tahu dulu di Google. Nah, yang di Google itu ada nggak berita apa yang disampaikan oleh media-media gitu ya, sehingga perusahaan juga harus punya kontrol terhadap suatu media gitu ya, karena tadi media turut berperan dalam membangun cita di masyarakat, bukan turut berperan, bahkan berperan sangat penting gitu ya, sehingga ya perlu di-maintain tadi, perlu dijaga pesan-pesannya. Apakah pesan yang dibangun oleh media itu sesuai dengan citra yang dibangun juga oleh perusahaan gitu ya. Nah, peneliti bisa melakukan konten analisis dari berita-berita atau pesan-pesan yang disampaikan terkait dengan produk dan perusahaannya yang ada di media. Kemampuan membaca misalnya readability ini bisa kita lakukan dengan salah satunya eksperimen, misalnya ketika perusahaan ingin membangun citra gitu ya, atau membuat iklan gitu ya, tapi mengevaluasi iklannya dulu. Kira-kira iklan ini tuh mudah mengena atau tidak nih di masyarakat. Ya, misalnya dari iklan koran gitu ya, misalnya, atau dari majalah, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Atau di website kan suka ada iklan tuh ya. Nah, iklannya itu efektif atau tidak, menggugah bagi pembaca gitu ya, atau calon konsumen atau tidak, dilihat dari pesan yang disampaikan gitu ya. Misalnya orang tuh sekali baca pesan itu langsung tahu nggak maksudnya, itu readability, sehingga itu perlu diukur gitu ya, atau itu menjadi salah satu alternatif dalam melakukan evaluasi. Ya, dari segi pengepasan pesannya bagaimana, segi pemaknaannya benar atau enggak gitu ya. Nah, itu bentuk evaluasi juga.